Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Zahran dengan NIM 211001211401401. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas output praktikum geologi struktur, acara pengolahan DIPS menggunakan software DIPS, dan menjelaskan mengenai kekar, lipatan, drag fault, gas fracture, dan steriasi. Yang pertama adalah kekar. Saat membuka software DIPS, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik New, lalu akan muncul halaman seperti ini, boleh diperbesar, boleh diperkecil. Lalu untuk datanya kita bisa mengambil dari Excel yang sudah diberikan oleh asisten. Setelah itu dimasukkan ke sini, klik ini. Sebelumnya kita mengklik project settings terlebih dahulu, mohon maaf saya lupa. Lalu mengganti global orientation formatnya menjadi strike right atau dip/dip. Oke. Baru mengklik kontur preset. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita mengklik add user plan untuk menentukan max 1-nya. Max 1 itu terdapat di tengah-tengah yang berwarna merah. Lalu kita klik. Lalu kita beli pada labelnya bernama max 1. Karena kita ingin hanya label saja, tidak ada plan-nya, maka kita menonaktifkan plan-nya. Juga ID. Hanya pol dan label yang dicentang. Klik OK. Begitu pula pada max 2, di tengah-tengah yang berwarna agak kemerahan seperti ini, kita mengklik add user plan terlebih dahulu, lalu mengklik di bagian ini, beri nama pada labelnya max 2. Oke. Kemudian, untuk menentukan P1 dan P2-nya, kita mengklik add user plan, lalu klik pada max 1. Karena P1 merupakan plan 1, maka kita mencentang plan, lalu menonaktifkan pol. Tidak lupa pada labelnya kita tulis P1. Oke. Begitu pula untuk max 2, kita klik add user plan, lalu klik pada max 2. Kita beri label nama P2. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk menentukan sigma 2 itu merupakan perpotongan antara P1 dan P2. Add user plan kembali, klik pada tengah-tengah ini. Kita beri label nama sigma 2. Nah, merupakan tulisan saja, kita tidak memerlukan plan, maka centang pol dan label. Lalu untuk menentukan grade plan, kita perlu terplan kembali, lalu klik pada bagian sigma 2. Saya beri label grade plan. Plan itu garis yang memotong, yang melewati max 1 dan max 2, seperti itu. Jadi kita tidak memerlukan pol dan mencentang plan dan label. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Ini melewati max 1 dan max 2 grade plan. Kemudian untuk menentukan sigma 3, kita memerlukan bantuan tools, yaitu pitch grid. Pitch grid kita beri sigma 2. Akan terbentuk seperti ini. Untuk membantu menghitung sigma 3. Sigma 3 itu berada di pertengahan antara perpotongan dari P1 dan grade plan dan perpotongan P2 dan grade plan. Jadi dari sini ke sini.
Untuk menghitung keseluruhannya, derajatnya, kita memerlukan bantuan si pitch grid ini. Jadi kita hitung menggunakan tools Measure Angel. Jadi kita beri titik di sini dan titik di sini. Maka degrees-nya adalah 130 dan sigma 3 itu berada di tengah-tengahnya. Jadi si 130 ini kita bagi 2, kira-kira adalah 75. 65, maaf. Oke. Kita close, kita sudah tahu. Dan antara garis ini, jarak antara garis ini berjumlah 5, maka kita hitung 65. Berarti ini 10, 20, 30, 40, 50, 65. Kira-kira di sini. Tidak lupa kita memberi add user plan terlebih dahulu, mengklik, lalu kita klik di sini. Tes sebagai sigma 3. Kita tidak ingin ada garis, maka kita nonaktifkan plan-nya, lalu menaktifkan poll. Gitu. Kemudian untuk menentukan sigma 1 itu berarah 90 derajat dari sigma 3. Dan yang memungkinkan itu adalah ke arah atas atau ke kanan, maka kita hitung 90 derajat dari sigma 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di daerah sini, maaf. Kita add user plan, sigma 1 berada di sini. Klik. Label sigma 1, visibility-nya pol dan label, oke. Seperti itu. Ini untuk kekar sudah jadi, dan untuk menghapus pitch grid-nya kita tools kembali, lalu delete all tools. Kemudian untuk memberikan legenda, pada bagian kiri kita klik legend, sudah, dan kita klik major plans, seperti itu. Karena di sini warnanya masih sama, kita akan ubah, kecuali untuk sigmanya kita samakan saja. Kita klik edit user plans, kemudian ini max 1. Max 1 kita samakan dengan max 2 saja. Dan P1 berwarna hitam, P2 berwarna hijau. Sigma 2-nya berwarna biru. Red plan berwarna ungu. Sigma 3 berwarna biru. Sigma 1 berwarna biru. Kita klik OK, sudah semua. Lalu untuk memberikan StereoNet, seperti pada StereoNet, kita menuju StereoNet overlay, kita klik, lalu kita klik juga di equatorial. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke lipatan. Kemudian kita klik new, kita klik project settings, kemudian ubah global orientation formatnya menjadi strike rect atau dip. Kemudian kita masukkan datanya yang sudah diubah. Kita klik pada kiri paling atas, lalu copy paste. Setelah itu kita klik contour preset. Akan muncul halaman seperti ini. Langkah pertama kita mengklik add user plan untuk menentukan max 1 dan max 2-nya. Kita klik pada bagian tengah yang berwarna merah ini, yang paling besar. Kita beri label nama dengan max 1. Lalu kita nonaktifkan plan dan ID. Oke. Begitu pula yang satunya lagi, kita klik add user plan, kemudian klik pada bagian tengah berwarna merah, kita beri label nama max 2. Oke. Kemudian kita akan menentukan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Pertama add user plan, lalu kita klik pada bagian tengah max 1,
Kita beri label nama saya perempatan bisa. Kita untuk max 2. Kita insert plan, lalu kita klik pada bagian max 2, kita di tengahnya, kita beri label nama saya perempatan 2. Oke. Kemudian pada bagian pertemuan perempatan 2, kita insert plan kembali, lalu klik pada bagian pertemuan ini, kita beri label nama sigma 2. Menaktifkan plan, kita aktifkan poll. Karena kita tidak menginginkan adanya garis. Lalu kita buat garis bantu untuk menentukan sigma yang lainnya. Kita klik editor plan, kemudian klik pada bagian sigma 2. Kita beri nama bidang bantu. Dan kita klik plan, kita aktifkan poll. Oke. Kemudian untuk mengukur sigmanya, kita memerlukan bantuan dari tools, lalu pitch grid, kita taruh di sigma 2. Adalah 74 degrees atau derajat. Maka dibagi 2. Oh iya, apabila derajatnya kurang dari 10 derajat, ini adalah sigma 1 dan sigma 3 tidak berada di tengah. Makanya di sini akan menjadi 37 kira-kira. Kita close. Dan ini adalah jumlahnya 5 per jaraknya. Kita hitung 37. 1, 2. Tidak lupa extra plan. 1, 2, 3. Kira-kira di sini. Kita beri nonaktifkan plan, poll diaktifkan, oke. Kemudian sigma 1 dia itu berjarak 90 derajat dari sigma 1. Boleh ke atas, boleh ke bawah, kira-kira kalau ke bawah itu kita insert plan terlebih dahulu. Kita perbesar. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kira-kira di sini untuk sigma 3-nya. Sebenarnya nama sigma 3. Oke. Oh iya, bukan hasil plan jadi kita maaf terjadi kendala. Jadi serve plan, kemudian kita taruh di sigma 3. Karena aksial plan itu pertemuan antara sigma 1 dan sigma 2.
di sini. Kita beri label nama axial plane. Centang plane dan nonaktifkan pole, oke. Ini sudah selesai untuk lipatan. Lalu untuk mengubah warnanya, karena ini berwarna sama, kita perlu ke edit user planes. Untuk sigmanya kita samakan warnanya, ini max1, kita beri warna hitam, x2 hitam, shape lipatan 1 berwarna biru, sigma 2, bidang bantu kita beri warna merah, sigma 1, sigma 3, axial plane berwarna hijau. Lalu untuk memberikan legenda, kita klik major planes pada legend. Lalu untuk memberikan kontur untuk memberikan stereonet, kita klik stereonet overlay, kemudian equatorial. Lalu kita ubah untuk project settingsnya, global orientation formatnya menjadi trend/plunge. Oke. Untuk menghapus ininya, toolsnya kita hapus saja, delete all tools untuk pitch grid. Ini sudah jadi. Yang ketiga adalah drag faults. Klik new. Lalu kita klik project settings, ubah global orientation formatnya menjadi strike right/dim. Oke. Lalu kita klik contour preset. Kemudian kita klik add user plane, kita taruh di mana saja. Kita beri label nama bidang sesar. Sesuai dengan datanya, strike right-nya merupakan 235, tipnya adalah 43. Lalu kita nonaktifkan ID dan pole, klik OK. Kemudian kita add user plane, klik di mana saja, dan beri label drag fault. Kita berikan datanya 108 dan 56. 108. Label dan plane aktif, oke. Lalu pertemuan antara drag fault dan bidang sesar merupakan sigma 2. Kita klik sigma 2. Kita tidak mainkan garis, kita pole. Oke. Kita akan membuat bidang bantu. Kita user plane kembali. Kita klik bidang bantu di sigma 2. Karena berupa garis, kita aktifkan plane, nonaktifkan. Oke. Kemudian untuk sigma 3 aksen, itu berada saya lupa memberi edit user plane.
Saya lupa memberi nama, ini adalah bidang bantu. Oke. Sigma 3 aksen merupakan pertemuan antara bidang bantu dan direct fault. Kita user plan, kita klik pada pertemuannya, kita beri label sigma. Tidak menginginkan adanya garis, kita klik pol dan label. Oke. Dan untuk menentukan sigma 1 aksen, kita memerlukan bantuan tools, yaitu pitch grid. Kita taruh di sigma 2. Sigma 1 aksen itu berada 90 derajat dari sigma 3 aksen. Karena memungkinkan ke atas, menentukan ke arah atas. Tadi serpent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9 di sini. Serpent. Sini merupakan sigma 1 aksen. Label pol aktif, oke. Untuk menentukan sigma 1 itu berada 30 derajat dari perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu, dan setara dengan sigma 1 derajat, jadi dihitung dari arah sini ke bawah. User plan 1, 2, 3, berarti sigma 1 di sini. Tapi label sigma 1. Label aktif, oke. Untuk menentukan sigma 3-nya, itu berjarak 90 derajat dari sigma 1. Karena memungkinkannya adalah ke arah bawah, jadi hitung dari atas. Jadi user plan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 9, sigma 3. Kita beri label nama sigma 3. Dan label, oke. Kemudian ini sudah jadi untuk track fault. Lalu kita akan menonaktifkan toolsnya terlebih dahulu, delete all tools untuk pitch grid. Kemudian memberi warna dengan klik garis, klik kanan, edit user plan. Untuk bidang sesar kita beri warna hitam, rainfall, sigma 2 hijau, dan bantu merah. Dan sigma 1 aksen. Kita klik OK. Lalu kita ingin adanya legenda. Kita klik di legend, sudah, lalu klik major plans. Seperti ini. Lalu untuk menimbulkan Seronet, kita klik Seronet overlay. Kemudian equatorial. Dan kita klik project setting untuk mengubah strike right stick-nya menjadi trend or plunge. Oke. Seperti ini. Selanjutnya adalah gas fracture. Dan klik new. Kita klik project settings, ubah menjadi global orientation formatnya menjadi strike right / deep. Oke. Lalu kita klik contour preset. Terbesar. Kita klik add user plan, klik di mana saja. Kita beri label bidang sesar. Lalu kita, karena ini merupakan bidang, kita hapus pol dan ID, kemudian kita masukkan orientation-nya dari data yang diperoleh. Dasarnya ada 145 dan 43.
Oke. Lalu kita lihat user plan, kita klik di mana saja, kita beri label gas fracture. Kita masukkan orientation-nya merupakan 35 dan 41. 35 untuk strike dan 41 untuk kick. Oke. Kemudian pertemuan gas fracture dan bidang sesar merupakan sigma 2. Kita klik. Kita beri label nama sigma 2. Karena ini merupakan titik, kita nonaktifkan plan dan aktifkan pole. Kita klik OK. Kemudian kita akan membuat bidang bantu. Dari sigma 2 ini kita klik ke bagian pertemuannya. Kita beri label kita beri label bidang bantu. Karena ini merupakan bidang, kita aktifkan plan dan nonaktifkan pole, kita klik OK. Dan pertemuan antara bidang bantu dan gas fracture merupakan sigma 1. Klik, kita beri label sigma 1. Yang merupakan titik, kita nonaktifkan plan dan aktifkan pole. Untuk menentukan sigma 3, kita melakukan bantuan tools, yaitu pitch grid. Kita taruh di sigma 2. Sigma 3 itu berada 90 derajat dari sigma 1. Kita add user plan, kemudian hitung 90 derajat. 1, 2, 3. Di sini merupakan sigma 3. Beri label sigma 3. Pole dan label aktif, oke. Sudah siap untuk gas fracture. Lalu kita akan menonaktifkan tools-nya. Bisa memberi warna pada bidang-bidangnya dengan mengklik edit user plans. Sigmanya kita samakan saja warnanya, bidang sesar kita beri warna hitam, gas fracture berwarna biru. Sigma 2, sigma 1, bidang bantu berwarna merah. Lalu kita bisa menambahkan legenda dan menaktifkan legend dan mengklik major plans. Lalu untuk Serenetnya kita bisa klik Serenet overlay, kemudian equatorial. Lalu untuk ininya kita klik project settings, global orientation formatnya kita ubah menjadi trend or plunge. Oke. Selanjutnya adalah triasi atau bidang sesar. Klik new. Kita project setting, ubah global orientation format menjadi strike right / deep. Oke. Kita klik contour preset. Kita perbesar. Kemudian kita klik add user plan, kita klik di mana saja, kita beri label bidang sesar. Nah, ini merupakan bidang, kita hapus pole dan ID, kemudian kita masukkan data strike right or deep atau orientation-nya sesuai dengan yang diberikan. Dasarnya merupakan 227 dan 44. Kemudian kita memerlukan tools, lalu kita masukkan trend line. Untuk trennya sesuai dengan data yang dimiliki adalah 246. Garis. Oke. Setelah ini
Saat ini kita menentukan editor plan dulu, menentukan bidang bantunya, berada di pertemuan antara, oh iya, saya belum beri nama edit user plan, sesar, oh iya salah, bantu dan bidang sesar, kita edit user plan, semuanya merupakan bidang bantu, kita beri label nama bidang bantu. Dan plan aktif, oke. Kemudian, pertemuan antara bidang sesar dan bidang bantu merupakan sigma 2. Klik, kita beri nama sigma 2. Nah, ini merupakan sebuah titik, jadi kita nonaktifkan bidangnya atau plan, kita aktifkan poll dan label, oke. Lalu untuk menentukan sigma 1, kita memerlukan tools, yaitu pitch grid. Kita taruh di sigma 2. Untuk menentukan sigma 1, itu berada di antara bidang sesar dan line ini. Berjarak 30 derajat dari pertemuan ini. Kita teaser plan 30 derajat, 1, 2, 3. Ini merupakan sigma 1. Ini merupakan sebuah titik, jadi yang diaktifkan adalah poll dan label, oke. Untuk menentukan sigma 3, itu berjarak 90 derajat dari sigma 1, karena ke kiri tidak memungkinkan, maka itu akan berada di kanan. Jarak 90 derajat, jadi at user plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini merupakan sigma 3. Kita beri label sigma 3. Merupakan sebuah titik, jadi yang aktif ada poll dan label. Kreasi sudah selesai, lalu kita bisa beri warna pada plan-nya. Bidang-bidangnya, kita di user plans. Untuk sigmanya kita samakan saja warnanya, untuk bidang sesar kita beri warna hitam. Bidang bantu berwarna biru. Itu saja. Kita klik OK. Untuk menambahkan, oh ya ini tools bisa di delete. Untuk menambahkan legenda, kita aktifkan legend, lalu klik Major Plans. Kemudian untuk StereoNet, kita klik StereoNet Overlay, lalu Equatorial. Lalu kita klik Project Settings, ubah Global Orientation formatnya menjadi Trend or Plunge. Nah, cukup sekian video pengolahan DIPS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.